Hai, jumpa lagi dalam pelajaran mat hari ini. Ibu akan mengajarkan tentang operasi hitung campuran. Ya. Nah, sebelumnya mari kita perhatikan dulu dalam operasi hitung campuran ya. Tanda operasional kali dan bagi sama kuat. Tambah dan kurang sama kuat ya. Jadi kali dan bagi sama kuat, tambah dan kurang sama kuat. Bagaimana penerapannya di dalam soal ya? Mari ikuti penjelasan Ibu dengan contoh soalnya ya. Nah, anak-anak, ini ada contoh ya. 8 dikali 3 dibagi 2 ya. Nah, perhatikan tanda kali, tanda bagi. Tanda kali dan bagi tadi sama kuat ya. Maka kita kerjakan bisa langsung dari depan. 8 dikali 3 24 ya. Dibagi dengan 2. Hasilnya adalah berapa? 12 ya. Jadi kali dan bagi sama kuat kita bisa mulai langsung dari depan ya. Baik, berikut contoh soal yang lain. Contoh yang berikutnya 9 dibagi 3 dikali 5 ya. Tadi kali dan bagi sama kuat ya. Maka bagi kali juga sama kuat. Kita kerjakan 9 dibagi 3 berapa? 3 dikali 5 sama dengan 15 ya. Nah, ini contoh soal ya dengan pembagian perkalian atau perkalian dan pembagian yang merupakan tanda operasional sama kuat. Ya, berikutnya pengurangan dengan penjumlahan. Contoh soalnya seperti apa? Mari ikuti. Sekarang contoh 20 dikurang 11 ditambah 7 ya. Ingat, tanda kurang, tanda tambah sama kuat. Maka kita mulai hitungannya dari depan. 20 dikurang 11 9 ditambah 7 ya, sama dengan 16 ya. Mari kita ikuti latihan contoh yang berikutnya lagi. Contoh berikutnya 60 ditambah 3 dikurang 21 ya. Tambah dan kurang sama kuat. Maka kita dari depan ya. 60 ditambah 3 berapa? 63 dikurang 21 ya. Siapa cepat, ayo berhitungnya. 3 dikurang 1 2. 6 dikurang 2 4. Jadi berapa hasilnya dari 60 ditambah 3 dikurang 21? Hasilnya adalah 42 ya. Nah, berikutnya kita mau latihan soal operasi hitung campuran. Berarti di dalam satu soal ada penggunaan tanda operasional yang berbeda ya, yang mungkin tidak sama kuat. Seperti apa? Kita ikuti. Nah, sekarang contoh soalnya Ibu ambil dari buku cetak matematika ESPS kelas 4 halaman 36 ya. Kelas 4 halaman 36 bagian yang A. Ibu Vero ambil lebih dulu. Nah, sekarang dilihat pada poin nomor 1. 24 dibagi 3 ditambah 11. Perhatikan yang diberi tanda kotak ya. Tanda operasional bagi dan tambah yang lebih kuat adalah bagi ya. Tanda operasional kali dengan tambah yang lebih kuat adalah kali. Maka kita kerjakan terlebih dahulu angka yang ada di antara tanda bagi ya.
Yang ada di antara tanda operasional ini adalah angka 24 dan 3. 24 dibagi 3. Berapa hasilnya? 8. Ditambah 11. Maka hasilnya adalah 19 ya. Jadi ini yang nomor 1 bagian A. Ya, contoh berikutnya. Contoh nomor 2 dari halaman yang sama. 40 dikali 5 dikurang 147. Tanda kali, tanda kurang. Mana yang lebih kuat? Tanda kali, ya. Maka kita kerjakan dari depan. Ya, karena posisinya ada di depan dua bilangan. Jadi kalau ada dua bilangan, tengah-tengahnya ada tanda operasional kali, itu yang harus kita kerjakan lebih dulu dibanding ini. Ya. Nah, sekarang 40 dikali 5 berapa? 200. Dikurangi dengan 147. Nah, sambil Ibu Vero ajarkan cara mengurang bersusun ke bawah. 200 dikurang 147. Jangan lupa, tanda operasional selalu harus ditulis ya. Nah, 0 dikurangi 7 bisa tidak? Tidak bisa ya. Karena tidak bisa, maka kita pinjam 1 ya. Pinjam 1 ini menjadi 10 dan di sini menjadi 9. Mengapa di sini menjadi 9 ya? Kalau diurutkan ya. Ini 2 kan tadi kita ambil 1. Ya, jadi tinggal 1. 1 dipinjam di sini, taruh di sini. 10 ya. Lalu 10 diambil 1 di sini, tinggal 9. Seperti itu ya. Nah, sekarang 10 dikurangi 7 hasilnya adalah 3. Ya. Kemudian 9 dikurang 4 hasilnya adalah 5. 1 dikurang 1 habis. Maka hasilnya adalah 200 dikurang 147 adalah 53. Nah, berikutnya contoh seperti yang ada ya pada nomor 5. 623 ditambah 222 dibagi 323 dikurang 318. Kalau seperti ini, maka kita kerjakan yang ada di dalam kurung yang sudah dikelompokkan ya. Nah, sekarang ini kita kerjakan 3 ditambah 2, kita hitung dari belakang. 3 ditambah 2 5. 2 ditambah 2 4. 6 ditambah 2 8 ya. Nah, dibagi sekarang 3 dikurang 8 tidak bisa. Kita pinjam 1 ya. Kalau kalian di rumah, kalian pakai kertas coretan ya. Ini Bu Vero langsung. Jadi 3 dikurang 8 tidak bisa. Maka di sini kita pinjam tinggal 1, maka di sini menjadi 13. Ya. Nah, 13 dikurang 8 5. Ya. Nah, 1 dikurang 1 0. 3 dikurang 3 0. Jadi hasilnya hanya 5. 845 dibagi 5. Ya. Sekarang Ibu ajarkan kalian cara pembagian bersusun ke bawah ya. Nah, 8 dibagi 5. Perkalian 5 kali 8 yang mendekati 8. 1. Ya. Hasil yang di atas kalikan lagi dengan angka pembaginya. 1 dikali 5, 5. Dikurang, jangan lupa tanda operasionalnya selalu dituliskan. 8 dikurang 5, 3. Turunkan angka 4. 34 dibagi 5. 5 kali berapa yang mendekati? 34. 5 kali 6. Maka 6 kali 5 30. Dikurangi lagi 34 dikurang 30 berapa? 4. Angka berapa yang belum diturunkan? Angka 5. Kita bawa ya, turun ke bawah. Taruh di sini ya. 45 dibagi 5 dapat 9. 9 dikali 5 45.
5. 45 dikurang 5 hasilnya adalah 0 ya, 0. Nah, nggak ada tempatnya jadi tulis begitu deh. Hasilnya adalah 169. Nah, sekarang soal nomor 6 ya. 110 ditambah 45 dikali 2. Perhatikan di dalam kelompok ini ya, ada tanda tambah, ada tanda kali. Mana yang harus saya lebih dulu kerjakan? Tetap yang ada tanda kalinya, karena kali dan tambah lebih kuat kali ya. Nah, sekarang kalau sudah baru kita salin ya. 110 ditambah 45 dikali 2 berapa? 90 dibagi 4. Nah, sekarang kita tetap cari ini dulu, baru bisa bagi 4. 110 ditambah 90 hasilnya adalah 200 dibagi 4. Yuk, sekarang kita hitung ya. Pembagiannya 200 dibagi 4. 200 dibagi 4. 2 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa, maka mundur satu angka sehingga menjadi 20. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 5 dikali 4 20. Tanda kurang, jangan lupa. Kemudian nolnya kita turunkan ya, karena dia berasal dari atas, dari soalnya, maka kita tetap turunkan 0. 0 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa. Maka hasilnya ditulis 0. 0 dikali 4 0. 0 dikurang 0 0 ya. Jadi hasilnya adalah 50 ya. Dari penjelasan Ibu tadi tentang operasi hitung campuran ya, supaya kalian lebih bisa lagi, lebih paham lagi, Ibu berikan latihan dari ESPS halaman 36, dilingkari di bukunya nomor 3, 4, dan 7 ya. Halaman 37 nomor 3 dan 4 ya. Pada halaman 37 ini berbentuk soal cerita. Ada pilihan ABCD-nya. Tetapi kamu tidak menuliskan ABCD-nya. Kamu tuliskan soalnya lalu gunakan cara ya. Seperti yang diajarkan pada halaman 36. Caranya seperti itu ya. Jadi dibaca baik-baik, dicermati dengan baik. Untuk membantu kalian memahami nomor 3 dan 4 pada halaman 37, Ibu akan menjelaskan maksud dari soal cerita tersebut. Ya, dengarkan baik-baik ya. Pada PR kalian nanti di halaman 37 ya, nomor 3 dan 4 itu berupa soal cerita ya. Nah, Ibu Vera jelaskan dulu yang dimaksud pada soal cerita itu. Paman adalah seorang pedagang telur. Untuk menambah persediaan di tokonya, Paman membeli persediaan telur sebanyak 5 keranjang. Masing-masing berisi 48. Ada 5 buah keranjang, masing-masing berisi 48 telur. Karena kurang hati-hati, maka 13 telur tersebut pecah dalam perjalanan pulang. Nah, sekarang ya, andaikan nih di keranjang yang kelima ada telurnya pecah sebanyak 13 butir. Ya, sebanyak 13 butir. Nah, pertanyaannya, banyak telur yang tidak pecah berapa? Nah, silakan kalian gunakan operasi hitung campuran ya. Harus gunakan tanda operasional apa? Yang simple ya, yang sederhana, tidak panjang-panjang ya. Nah, sekarang kita ke soal cerita pada nomor 4. Pada soal cerita yang nomor 4 ya, ada 20 karung. Satu karungnya beratnya 50 kg ya, 50 kg. Lalu dimasukkan ke dalam plastik ya. Setiap 5 kilo masuk dalam satu kantong plastik, diikat rapi. Ambil lagi 5 kilo, masukkan dalam satu kantong plastik, diikat rapi, begitu seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya,
berapa kantong plastik yang dibutuhkan ya. Jadi kalau dari 50 kilo ini diambil 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo ya. Diambil 5 kilo, diambil 5 kilo ya. Sampai habis 50, ada berapa kantong plastik berisi beras yang isi 5 kiloan ya. Sekarang kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Maka dari satu beras ya, satu kantong beras yang isi 50 kilo ya, kalau dipisah-pisahkan tiap 5 kilo 5 kilo dalam satu kantong plastik, maka akan didapat 10 kantong plastik yang berisi beras 5 kiloan. Jadi satu kantong plastik butuh berapa? Butuh 10 kantong plastik ya, yang 5 kiloan. Sekarang kalau ada 20 karung beras, jadi berapa yang dibutuhkan kantong plastiknya? Itu ya, silakan gunakan operasi hitung campuran pada pengerjaannya ya. Sekali lagi, dilihat lagi kalau belum mengerti pada bagian-bagian yang awal-awalnya, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, jangan lupa dikumpulkan ya. Bye.